Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Saputri dengan NIM 2523146. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Pada materi pertama, saya akan membahas yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Materi yang kedua yaitu membahas tentang penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu konsep umum WPAN. Yang keempat yaitu membahas tentang konsep umum WLAN. Dan yang kelima yaitu membahas tentang keamanan pada WLAN. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam pembahasan yaitu pada materi yang pertama, yaitu konsep umum pada jaringan nirkabel. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu tentang pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komunikasi tanpa kabel atau menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio dan juga menghubungkan perangkat seperti laptop, HP, dan IoT. Contohnya seperti WiFi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Jaringan nirkabel juga bisa dikatakan sebagai sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Dan teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti khususnya gelombang radio sebagai media transmisi data. Artinya, informasi seperti teks, suara, gambar, atau video dikirimkan melalui udara dalam bentuk sinyal, bukan melalui kabel seperti pada jaringan kabel atau wired. Jaringan nirkabel banyak juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena kapasitasnya, contohnya seperti WiFi untuk internet di rumah atau di kampus, dan juga Bluetooth untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang dekat. Dan ada juga yaitu jaringan seluler atau 3G, 4G, atau 5G. Itu bisa juga digunakan untuk komunikasi mobile. Selain itu, juga ada jaringan ini juga mendukung perangkat modern seperti IoT, misalnya smart, CCTV wireless, dan juga smart home lainnya. Yang kedua yaitu kita masuk ke dalam karakteristik jaringan. Yang pertama yaitu tidak menggunakan kabel fisik. Jaringan ini tidak membutuhkan kabel seperti LAN sehingga lebih praktis. Semua komunikasi dilakukan melalui udara menggunakan sinyal. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan mudah dipindahkan, yaitu perangkat dapat digunakan di berbagai tempat tanpa harus terhubung dalam kabel. Misalnya, laptop bisa digunakan di mana saja selama masih dalam jangkauan sinyal. Yang ketiga yaitu instalasi lebih cepat, yaitu pemasangan jaringan nirkabel lebih mudah dan cepat dibandingkan jaringan kabel karena tidak perlu menarik kabel ke setiap perangkat. Yang keempat yaitu rentan terhadap gangguan sinyal, yaitu karena menggunakan gelombang radio, sinyal bisa terganggu oleh yaitu dinding atau bangunan perangkat elektronik lainnya atau cuaca tertentu. Yang kelima yaitu keamanan lebih berisiko. Data yang dikirim melalui udara lebih mudah disadap jika tidak menggunakan password atau enkripsi. Yang ketiga yaitu jenis jaringan nirkabel. Yang pertama ada WLAN yaitu Wireless Local Area Network, yaitu digunakan dalam area kecil seperti rumah, sekolah, dan kantor. Contohnya seperti WiFi. Yang kedua ada WPAN yaitu Wireless Personal Area Network, yaitu digunakan untuk jarak sangat dekat atau beberapa meter. Contohnya seperti Bluetooth dan juga bisa menghubungkan HP dengan handset. Yang ketiga yaitu WWAN yaitu Wireless Wide Area Network, yaitu digunakan untuk jangkauan luas seperti antar kota atau negara. Contohnya jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Yang keempat ada WMAN yaitu Wireless Metropolitan Area Network, yaitu digunakan untuk area satu kota. Contohnya WiMAX. Yang keempat yaitu teknologi jaringan nirkabel, yaitu yang pertama ada WiFi atau IEEE. Teknologi yang paling umum digunakan untuk akses internet tanpa kabel di area lokal. Yang kedua ada Bluetooth, yaitu digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti transfer file atau koneksi perangkat audio. Yang ketiga yaitu ada infrared, yaitu menggunakan sinar inframerah biasanya yaitu untuk remote control. Jarak sangat terbatas dan harus lurus. Yang keempat ada NVC, yaitu Near Field Communication, yaitu digunakan untuk komunikasi sangat dekat seperti
pembayaran digital atau e-money. Yang kelima, ada jaringan seluler seperti 3G, 5G, 4G, yaitu digunakan untuk komunikasi mobile dengan jangkauan luas dan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu kita masuk ke dalam komponen jaringan nirkabel. Yang pertama ada access point, yaitu perangkat utama yang memancarkan sinyal WiFi dan menghubungkan perangkat ke jaringan. Yang kedua ada wireless adapter, yaitu perangkat pada komputer atau HP yang memungkinkan menerima dan mengirim sinyal nirkabel. Yang ketiga ada router, yaitu mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Yang keempat ada antena, yaitu digunakan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal. Yang kelima ada klien, yaitu perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, atau tablet yang terhubung ke dalam jaringan. Baiklah, cara kerja jaringan nirkabel yaitu yang pertama, data dari perangkat dikirim dalam bentuk sinyal radio. Itu access point menerima dan meneruskan sinyal tersebut. Sinyal diterima oleh perangkat lain. Yang kedua yaitu perangkat mengubah sinyal menjadi data yang bisa dipahami. Jadi jaringan ini bekerja menggunakan frekuensi tertentu, biasanya seperti 2,4 GHz, yaitu jangkauannya lebih luas tapi lebih lambat. Kalau 5 GHz itu lebih cepat tapi jangkauannya itu ya lebih pendek. Marilah kita masuk yaitu ke dalam kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama ada kelebihan jaringan nirkabel yaitu mobilitas tinggi, yaitu pengguna bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Yang kedua yaitu mudah instalasi, yaitu tidak perlu kabel sehingga pemasangan lebih praktis. Yang ketiga ada fleksibel, yaitu bisa digunakan di berbagai kondisi dan lokasi. Yang keempat yaitu tidak perlu kabel, yaitu mengurangi biaya dan kerumitan instalasi kabel. Adapun kekurangan jaringan nirkabel yaitu yang pertama, keamanan lebih rentan, yaitu mudah diretas jika tidak dilindungi dengan baik. Yang kedua yaitu kecepatan tidak stabil, yaitu dipengaruhi oleh jarak atau jumlah pengguna dan gangguan sinyal. Yang ketiga ada terpengaruh oleh interferensi, yaitu sinyal bisa terganggu oleh perangkat lain seperti microwave atau jaringan lainnya. Yang keempat ada jangkauan yang terbatas, yaitu semakin jauh dari sumber sinyal kualitas koneksi semakin menurun. Adapun penerapan jaringan nirkabel yaitu jaringan nirkabel digunakan dalam berbagai bidang seperti yang pertama itu rumah yaitu WiFi untuk internet, yang kedua sekolah atau kampus yaitu akses pembelajaran online, yang ketiga ada perkantoran yaitu komunikasi dan kerja digital, yang keempat ada smart home dan IoT yaitu perangkat otomatis seperti lampu pintar, yang kelima ada komunikasi mobile yaitu telepon dan internet di HP. Jadi setelah saya memaparkan semua materi tentang konsep umum jaringan nirkabel, jadi kesimpulannya adalah jaringan nirkabel adalah solusi komunikasi modern yang sangat membantu karena tidak membutuhkan kabel, lebih fleksibel dan efisien, mendukung mobilitas tinggi. Namun penggunaannya tetap harus memperhatikan keamanan jaringan, stabilitas koneksi, gangguan sinyal, dan dengan pengelolaan yang baik, jaringan nirkabel dapat digunakan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian materi yang pertama. Marilah kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu penjelasan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Marilah kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Yaitu yang pertama, pengertian perangkat keras jaringan nirkabel, yaitu adalah alat fisik yang digunakan untuk membangun dan menghubungkan jaringan tanpa kabel, yaitu berfungsi untuk mengirim, menerima, dan mengelola sinyal jaringan. Baiklah, jadinya inti dari perangkat keras jaringan nirkabel itu adalah alat fisik atau hardware yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sistem jaringan tanpa kabel. Perangkat ini menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai media utama dalam proses komunikasi data antar perangkat. Jadi, fungsi utama perangkat keras jaringan nirkabel itu meliputi yang pertama yaitu mengirimkan sinyal jaringan dalam bentuk gelombang radio. Yang kedua yaitu menerima sinyal dari perangkat lain. Yang ketiga yaitu mengelola komunikasi dan lalu lintas data. Dengan adanya perangkat ini, jaringan nirkabel dapat bekerja secara optimal tanpa membutuhkan kabel fisik seperti pada jaringan tradisional.
Adapun perangkat keras jaringan nirkabel, yaitu yang pertama ada access point, yaitu fungsi utama dari access point ini yaitu perangkat utama dalam jaringan WiFi. Yang kedua yaitu menghubungkan perangkat wireless ke jaringan. Yang ketiga yaitu memancarkan sinyal agar dapat digunakan perangkat lainnya. Jadi intinya yaitu access point ini adalah pusat dari jaringan nirkabel yang bertugas untuk menyebarkan sinyal WiFi ke area tertentu. Semua perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet akan terhubung ke access point untuk mengakses jaringan. Access point juga menjadi penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel, sehingga data dapat ditransmisikan dengan baik. Contoh penggunaannya yaitu seperti hotspot di kampus, jaringan WiFi di kantor, dan WiFi publik di tempat yang umum. Yang kedua ada router, yaitu fungsi utamanya yaitu mengatur lalu lintas jaringan. Yang kedua menghubungkan jaringan lokal ke internet, dan yang ketiga biasanya sudah terdapat di access point. Yang keempat yaitu digunakan di rumah dan di kantor. Jadi, router adalah perangkat yang berfungsi sebagai pengatur jalannya data dalam jaringan. Router menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Selain itu, router juga menghubungkan jaringan lokal, yaitu LAN atau WLAN, dengan internet sehingga pengguna bisa mengakses layanan online. Ciri-ciri tambahnya yaitu seperti banyaknya router sudah dilengkapi access point digunakan di rumah maupun di dalam kantor. Yang ketiga ada wireless adapter, yaitu perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke WiFi. Juga bisa berupa internal atau eksternal atau USB. Contohnya yaitu WiFi card pada laptop. Jadi fungsi utamanya itu yaitu memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan WiFi. Jadi intinya wireless adapter ini adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk mengakses jaringan nirkabel. Tanpa adapter ini, perangkat tidak dapat menerima sinyal WiFi. Adapun jenisnya yaitu dalam internal, yaitu sudah terpasang di dalam perangkat yaitu seperti laptop atau HP. Yang eksternal yaitu berupa USB yang dapat dipasang ke komputer, contohnya WiFi card pada laptop dan USB WiFi adapter. Yang keempat ada antena, yaitu digunakan untuk memperkuat dan memperluas sinyal. Kedua, terdapat berbagai jenis seperti omnidireksional dan direksional. Yang ketiga ada berpengaruh pada jangkauan jaringan, yaitu antena berperan dalam meningkatkan kualitas sinyal agar koneksi menjadi lebih stabil dan dapat menjangkau area yang lebih luas. Jenis antena itu ada omnidireksional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah. Yang kedua ada direksional, yaitu memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu. Jadi pengaruhnya yaitu jenis antena yang digunakan sangat mempengaruhi kekuatan sinyal dan luas jangkauan jaringan. Baiklah, yang keempat yaitu ada radiator atau range extender, yaitu memperluas jangkauan sinyal WiFi. Yang kedua yaitu bisa mengulang sinyal dari access point. Yang ketiga yaitu cocok untuk area luas atau banyak penghalang. Repeater bekerja dengan cara menangkap sinyal yang sudah ada, kemudian memancarkannya kembali sehingga jangkauan jaringannya menjadi lebih luas. Kegunaannya yaitu dalam rumah besar, gedung bertingkat, area yang memiliki banyak penghalang, dan sebagainya. Adapun yang kelima yaitu bridge, yaitu menghubungkan dua jaringan yang berbeda yang digunakan untuk memperluas jaringan, biasanya untuk jarak yang tertentu antar gedung, atau bridge juga digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang terpisah agar bisa saling berkomunikasi. Biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar lokal atau antar lokasi. Ciri-cirinya bisa digunakan untuk jarak tertentu, tidak berfungsi sebagai pemancar utama seperti access point. Adapun selanjutnya yaitu modem, yaitu mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal digital. Kedua, menghubungkan jaringan ke internet. Yang ketiga bisa berupa modem, kabel atau wireless. Modem adalah perangkat yang menjadi penghubung antara jaringan lokal dengan penyedia layanan internet atau ISP. Modem mengubah sinyal agar dapat dipahami oleh perangkat digital. Adapun dua jenis modem yaitu modem kabel dan modem wireless.
Baiklah, masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan perangkat nirkabel. Yang pertama, kelebihan perangkat nirkabel yaitu instalasi mudah, fleksibel dan praktis, mendukung mobilitas tinggi. Jadi instalasi mudah itu pemasangan tidak memerlukan kabel sehingga lebih cepat dan praktis. Fleksibel dan praktis yaitu dapat digunakan di berbagai tempat tanpa keterbatasan kabel. Yang ketiga itu kan mendukung mobilitas tinggi, jadi penggunaan dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Masuk ke dalam kekurangan perangkat jaringan nirkabel, yaitu yang pertama ada harga perangkat relatif mahal, sinyal bisa terganggu, perlu pengamanan ekstra. Jadi harga perangkat relatif mahal itu beberapa perangkat memiliki harga yang cukup tinggi dibanding jaringan kabel. Yang kedua itu sinyal bisa terganggu, jadi gangguan dapat berasal dari dinding atau perangkat elektronik lain kondisi lingkungan. Yang ketiga yaitu perlu pengamanan ekstra, karena sinyal terbesar melalui udara. Jaringan harus diamankan dengan menggunakan password atau sistem enkripsi. Jadi, kesimpulan dalam materi kedua ini yaitu perangkat keras jaringan nirkabel merupakan komponen penting dalam membangun sistem komunikasi tanpa kabel. Perangkat-perangkat seperti access point, router, wireless adapter, antena, repeater, bridge, dan modem memiliki peran masing-masing namun saling terhubung untuk memastikan jaringan dapat berjalan dengan baik. Secara umum, perangkat ini berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal jaringan, menghubungkan perangkat satu dengan yang lain, mengatur lalu lintas, memperluas jangkauan jaringan. Baiklah, setelah materi yang kedua, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu konsep umum WPAN. Yang pertama yaitu ada pengertian dari WPAN, yaitu adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat dekat atau personal yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi. Contohnya yaitu seperti HP, laptop, smartwatch, dan juga WPAN itu yaitu Wireless Personal Area Network, yaitu jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jangkauan sangat dekat atau personal. Jadi, jaringan ini dirancang khusus untuk komunikasi antar perangkat pribadi tanpa membutuhkan infrastruktur jaringan yang kompleks. WPAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, HP, laptop, smartwatch, atau handset wireless. Karena sifatnya yang personal, WPAN lebih fokus pada kemudahan penggunaan dan efisiensi dibandingkan jangkauan luas atau kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada karakteristik dari WPAN, yaitu yang pertama jangkauannya pendek atau kurang lebih dari 1-10 meter. WPAN hanya dapat digunakan dalam jarak dekat, biasanya maksimal sekitar 10 meter tergantung teknologi yang digunakan. Yang kedua ada konsumsi daya rendah, yaitu perangkat WPAN dirancang agar hemat energi, sehingga cocok untuk perangkat kecil seperti smartwatch atau earphone atau wireless. Kecepatan relatif rendah, yaitu dibandingkan jaringan lain seperti WLAN atau WAN, kecepatan WPAN lebih rendah karena fokusnya bukan pada transfer data besar. Yang keempat yaitu mudah digunakan tanpa instalasi rumit, yaitu WPAN sangat praktis karena tidak memerlukan konfigurasi jaringan yang kompleks. Umumnya hanya perlu proses pairing atau penyambungan sederhana. Selanjutnya yaitu teknologi WPAN. Yang pertama ada Bluetooth, yaitu digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti transfer file, koneksi handset, atau speaker wireless. Yang kedua ada infrared, yaitu menggunakan sinar inframerah, biasanya digunakan pada remote, namun sekarang sudah jarang digunakan untuk komunikasi data. Yang ketiga yaitu ada Zigbee, yaitu digunakan untuk perangkat IoT, yaitu Internet of Things, karena hemat energi seperti sensor dan smart home. Yang keempat ada NVC, yaitu Near Field Communication, yaitu digunakan untuk komunikasi jarak sangat dekat seperti pembayaran digital, yaitu e-money, tap kartu. Adapun cara kerja dari WPAN yaitu menggunakan gelombang radio atau inframerah, yaitu dan perangkat saling terhubung secara langsung atau peer-to-peer dan tidak selalu membutuhkan akses point. Cara kerja WPAN ini yaitu
bekerja dengan menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mengirimkan data antar perangkat. Jadi, perangkat saling mendeteksi satu sama lain, dilakukan proses pairing atau penyambungan, dan data dikirim langsung antar perangkat. Ciri-ciri pentingnya yaitu tidak selalu membutuhkan akses poin, komunikasi dilakukan langsung antar perangkat, lebih sederhana dibanding jaringan lainnya. Baiklah, masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari WPAN. Itu yang pertama, kelebihan dari WPAN, yaitu hemat energi. Itu sangat cocok untuk perangkat kecil yang menggunakan baterai. Yang kedua, praktis dan mudah digunakan, yaitu tidak memerlukan instalasi rumit, cukup aktifkan dan hubungkan perangkat. Yang ketiga, biaya murah, yaitu teknologi WPAN relatif murah dan sudah banyak tersedia di perangkat modern. Yang keempat, yaitu cocok untuk perangkat pribadi, yaitu dirancang khusus untuk penggunaan personal sehari-hari. Dan adapun kekurangan dari WPAN ini, yaitu yang pertama, jangkauan sangat terbatas, hanya bisa digunakan dalam jarak yang dekat. Yang kedua, ada kecepatan rendah, yaitu tidak cocok untuk transfer data besar seperti video yang berukuran lebih besar. Yang ketiga, yaitu rentan terhadap gangguan sinyal, yaitu sinyal bisa terganggu oleh perangkat lain, itu dinding atau penghalang interferensi gelombang. Lanjut ke dalam contoh penyerapan WPAN. Yaitu yang pertama, ada transfer file via Bluetooth. Jadi, transfer file menggunakan Bluetooth adalah salah satu contoh paling umum dari WPAN. Teknologi ini memungkinkan dua perangkat seperti HP ke HP atau HP ke laptop untuk saling mengirim data tanpa kabel. Cara kerjanya yaitu kedua perangkat mengaktifkan Bluetooth, salah satu perangkat melakukan pairing atau penyambungan. Setelah terhubung, file dapat dikirim langsung. Contoh penggunaannya yaitu bisa mengirim foto atau video antar HP, atau mengirim dokumen dari HP ke laptop. Dan adapun kelebihannya yaitu yang pertama, tidak membutuhkan internet, mudah digunakan, dan juga ada kekurangannya yaitu kecepatan transfer relatif lambat. Jarak terbatas sekitar 10 atau kurang lebih 10 meter. Yang kedua, ada koneksi handset wireless, yaitu handset atau earphone wireless menggunakan teknologi Bluetooth untuk terhubung ke perangkat seperti smartphone atau laptop. Cara kerjanya yaitu handset diaktifkan dan masuk mode pairing atau penyambungan, yaitu HP atau laptop mencari perangkat Bluetooth setelah terhubung. Suara dikirim secara nirkabel. Contoh penggunaannya yaitu mendengarkan musik tanpa kabel, menelpon dengan earphone wireless. Itu digunakan saat olahraga atau aktivitas di luar. Adapun kelebihannya yaitu praktis tanpa kabel, mobilitas tinggi, dan kekurangannya yaitu bergantung pada baterai, bisa terjadi delay atau sedikit keterlambatan suara. Yang ketiga yaitu ada smartwatch dengan smartphone, yaitu penjelasannya smartwatch menggunakan WPAN atau biasanya Bluetooth untuk terhubung dengan smartphone agar bisa bertukar data. Cara kerjanya yaitu smartwatch dipasangkan atau disambungkan dengan HP. Data dikirim secara otomatis antar perangkat. Contohnya, data yang dikirim yaitu notifikasi pesan, data kesehatan atau detak jantung atau langkah kaki, atau panggilan masuk. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu memudahkan monitoring aktivitas tanpa membuka HP, praktis dan real time. Dan kekurangannya yaitu harus tetap dalam jarak dekat dengan HP bergantung pada koneksi Bluetooth. Yang keempat yaitu ada pembayaran digital menggunakan NVC, yaitu NVC Near Field Communication digunakan untuk transaksi digital dengan cara mendekatkan perangkat ke alat pembaca, yaitu cara kerjanya HP atau kartu memiliki chip NVC, didekatkan ke mesin pembayaran, data dikirim dalam jarak sangat dekat atau beberapa sentimeter. Contoh penggunanya yaitu pada e-money, yaitu tap kartu di mesin atau pembayaran digital di minimarket. Akses pintu otomatis, dan kelebihannya yaitu sangat cepat dan praktis, tidak perlu koneksi internet saat transaksi, dan kekurangannya yaitu jarak sangat terbatas, tidak semua perangkat mendukung NVC. Baiklah, masuk ke dalam perbandingan antara WPAN, WLAN, dan WAN. Jadi, perbandingan ini bertujuan untuk
Memahami perbedaan jangkauan, fungsi, dan penggunaan dari 3 jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan. Yang pertama yaitu WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network. WPAN adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi. Jangkauannya sangat pendek, sekitar 1-10 meter. Biasanya hanya dalam satu ruangan atau area pribadi. Jadi, fungsi utamanya yaitu menghubungkan perangkat pribadi, komunikasi sederhana antar device, dan adapun karakteristik utamanya yaitu tidak membutuhkan infrastruktur kompleks, bisa langsung terhubung antar perangkat atau peer-to-peer. Dan konsumsi daya rendah. Contoh penggunaannya yaitu Bluetooth antar HP atau handset wireless, smartwatch dengan smartphone, dan NFC untuk pembayaran. Adapun kelebihannya yaitu sangat praktis, hemat energi, mudah digunakan. Dan adapun kekurangannya yaitu jangkauannya sangat terbatas, kecepatan rendah, dan tidak cocok untuk jaringan yang lebih besar. Yang kedua ada WLAN, yaitu Wireless Local Area Network, yaitu jaringan nirkabel yang digunakan dalam area lokal seperti rumah, sekolah, atau kantor. Jangkauannya yaitu lebih luas dari WPAN, sekitar 10-100 meter, bisa mencakup satu gedung atau area tertentu. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal, menyediakan akses internet. Adapun karakteristik utamanya yaitu menggunakan akses point atau HP dan bisa melayani banyak pengguna, kecepatan lebih tinggi dibanding WPAN. Contoh penggunaannya yaitu WiFi di rumah, WiFi di kampus, dan jaringan kantor. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya jangkauan lebih luas, kecepatan lebih tinggi, dan bisa digunakan banyak perangkat sekaligus. Dan kekurangannya yaitu perlu perangkat tambahan atau router atau access point. Bisa terjadi gangguan sinyal, keamanan perlu diperhatikan. Dan yang ketiga ada WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat luas yang mencakup wilayah besar seperti antar kota, negara, bahkan dunia. Jangkauannya itu sangat luas atau global, itu tidak terbatas pada satu lokasi. Jadi fungsi utamanya yaitu menghubungkan jaringan dalam skala besar, menyediakan komunikasi jarak jauh, dan karakteristiknya yaitu menggunakan infrastruktur operator atau ISP. Kecepatan tinggi tergantung teknologi dan mendukung komunikasi global. Contoh penggunanya yaitu internet, yaitu jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Dan kekurangannya yang pertama ada kelebihan yaitu jangkauan sangat luas, mendukung komunikasi global, akses internet di mana saja. Dan adapun kekurangannya yaitu biaya lebih tinggi, bergantung pada provider, dan bisa terjadi gangguan jaringan skala yang lebih besar. Jadi, kesimpulan dari konsep umum WPAN ini yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network merupakan jaringan nirkabel yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat, dan teknologi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, handset, dan smartwatch tanpa memerlukan kabel maupun instalasi yang lebih rumit. Jadi, WPAN memiliki karakteristik utama yaitu jangkauan yang terbatas, konsumsi daya yang rendah, serta kemudahan dalam penggunaan. Teknologi yang digunakan seperti Bluetooth, infrared, Zigbee, dan NFC memungkinkan pertukaran data secara langsung antar perangkat atau peer-to-peer tanpa harus melalui akses point. Jadi, dalam penerapannya, WPAN ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti transfer file, penggunaan handset wireless, koneksi smartwatch, hingga pembayaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa WPAN sangat praktis dan efisien untuk kebutuhan personal. Jadi, meskipun memiliki kelebihan seperti hemat energi, biaya murah, dan fleksibel, WPAN juga memiliki kekurangan seperti jangkauan yang pendek, kecepatan yang relatif rendah, serta potensi gangguan sinyal. Keseluruhannya, WPAN merupakan solusi jaringan yang sederhana, praktis, dan efektif untuk komunikasi jarak dekat, serta menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi modern, terutama pada perangkat pribadi dan IoT dan Internet of Things. Baiklah, setelah kita membahas tentang konsep umum dari WPAN, kita masuk dalam konsep umum WLAN, yaitu mari kita bahas.
Yang pertama yaitu ada pengertian WLAN, yaitu jaringan nirkabel dalam area lokal menghubungkan perangkat tanpa kabel. Contohnya WiFi di rumah, sekolah, kantor. Dan WLAN yaitu Wireless Local Area Network, adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubung perangkat dalam area lokal tanpa menggunakan kabel fisik. Artinya, WLAN memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan komputer untuk saling terhubung dan mengakses jaringan, termasuk internet, melalui sinyal wireless atau Wi-Fi. Penjelasan lebih dalam yaitu WLAN merupakan pengembangan dari jaringan LAN Local Area Network namun menggunakan media gelombang radio sebagai pengganti kabel. Hal ini membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan mudah digunakan. Contoh penggunaannya yaitu Wi-Fi di rumah, jaringan di sekolah atau kampus, dan jaringan di kantor. Baiklah, masuk ke dalam karakteristiknya. Yang pertama itu ada jangkauan terbatas, yaitu kurang lebih 10-100 meter. WLAN memiliki jangkauan yang relatif terbatas dibandingkan jaringan lain seperti WAN. Umumnya, sinyal Wi-Fi hanya dapat menjangkau area sekitar 10 hingga 100 meter tergantung pada kondisi lingkungan dan perangkat yang digunakan. Jadi, jangkauan ini tidak selalu tetap karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penghalang fisik, yaitu dinding, pintu, kaca, atau beton dapat melemahkan sinyal. Yang kedua ada kekuatan akses point, yaitu semakin kuat perangkat semakin luas jangkauannya. Yang ketiga ada interferensi sinyal, yaitu gangguan dari perangkat lain seperti microwave atau Wi-Fi lain. Dan frekuensi yang digunakan yaitu 2,4 GHz, yaitu jangkauannya lebih luas, dan 5 GHz yaitu jangkauannya lebih pendek tapi lebih cepat. Dan kesimpulannya yaitu WLAN cocok digunakan untuk area terbatas seperti rumah, kelas, atau kantor, tetapi kurang efektif untuk jarak yang jauh tanpa bantuan perangkat tambahan seperti repeater. Karakteristik yang kedua yaitu menggunakan gelombang radio, yaitu WLAN bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. Jadi penjelasannya yaitu data yang dikirim dari perangkat misalnya laptop akan diubah menjadi sinyal radio kemudian dipancarkan oleh access point. Perangkat lain akan menangkap sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi data. Dan karakteristik gelombang radio ini tidak memerlukan kabel atau wireless. Dapat menembus benda tertentu seperti dinding ataupun walaupun melemah, menggunakan frekuensi tertentu seperti 2,4 GHz dan 5 GHz. Dampak penggunaannya yaitu memudahkan koneksi tanpa kabel, tapi juga membuat sinyal rentan terhadap gangguan atau interferensi. Karakteristik yang ketiga yaitu fleksibel dan mudah digunakan. Jadi, WLAN sangat fleksibel karena penggunaan dapat terhubung ke jaringan tanpa harus terikat oleh kabel. Jadi intinya itu pengguna hanya perlu mengaktifkan Wi-Fi di perangkat, memilih jaringan yang tersedia, dan memasukkan password. Setelah itu, perangkat langsung terhubung tanpa perlu instalasi rumit. Bentuk fleksibilitasnya yaitu bisa digunakan di berbagai tempat seperti rumah, kampus, kafe, dan bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi selama masih dalam jangkauan, dan mudah menambah perangkat baru ke jaringan. Jadi, kesimpulannya yaitu WLAN ini sangat mendukung mobilitas pengguna dan cocok untuk kebutuhan modern yang dinamis. Karakteristik yang keempat yaitu kecepatan cukup tinggi. Jadi, WLAN memiliki kecepatan yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak selalu secepat jaringan kabel. Jadi, kecepatan WLAN tergantung pada yaitu standar Wi-Fi dan jarak dari akses point, jumlah pengguna yang terhubung, dan gangguan sinyal. Contohnya pengguna kecepatan WLAN yaitu browsing internet lancar, streaming video bisa HD hingga 4K tergantung kualitas jaringannya. Dan begitupun ketika mendownload atau upload file yaitu cukup cepat, dan keterbatasannya yaitu kecepatan bisa menurun jika banyak pengguna, bisa tidak stabil jika sinyalnya lemah. Jadi
WLAN sudah cukup cepat untuk kebutuhan umum, tetapi performanya bisa berubah tergantung kondisi jaringannya. Yang selanjutnya ada komponen WLAN, yaitu yang pertama ada access point, yaitu perangkat utama yang memancarkan sinyal Wi-Fi dan menjadi pusat jaringan. Yang kedua ada wireless adapter, yaitu perangkat yang memungkinkan komputer atau HP terhubung ke jaringan Wi-Fi. Yang ketiga ada router, yaitu mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan ke internet. Yang keempat ada antena, yaitu digunakan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal. Yang kelima ada klien atau pengguna. Jadi klien itu adalah perangkat pengguna seperti laptop, HP, atau tablet yang terhubung ke dalam jaringan. Mari masuk ke dalam cara kerja WLAN, yaitu yang pertama, access point memancarkan sinyal, yaitu access point berfungsi sebagai pemancar yang mengirimkan sinyal Wi-Fi ke area sekitarnya. Sinyal ini memungkinkan perangkat lain mendeteksi dan terhubung ke jaringan. Yang kedua yaitu perangkat menangkap sinyal, yaitu perangkat seperti HP atau laptop menggunakan wireless adapter untuk menerima sinyal Wi-Fi dari access point sehingga bisa mulai terhubung ke jaringan. Yang ketiga yaitu data dikirim melalui frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Data dikirim dalam bentuk gelombang radio melalui frekuensi 2,4 GHz yaitu jangkauannya lebih luas tapi lebih lambat, dan 5 GHz itu lebih cepat tapi jangkauannya lebih pendek. Dan yang keempat yaitu terhubung ke jaringan atau internet, yaitu setelah terhubung perangkat dapat mengakses jaringan lokal atau internet untuk melakukan aktivitas seperti browsing, streaming, dan komunikasi online. Masuk ke dalam topologi WLAN, yaitu yang pertama ada infrastruktur mode, yaitu menggunakan access point. Pada mode ini semua perangkat terhubung melalui access point sebagai pusat jaringan. Access point berfungsi sebagai penghubung antar perangkat sekaligus penghubung ke internet. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada perangkat pusat atau access point atau router, koneksi lebih stabil, bisa terhubung ke internet dan digunakan di rumah, di kampus, dan di kantor. Yang kedua yaitu ad hoc mode, yaitu langsung antar perangkat. Pada mode ini perangkat terhubung langsung satu sama lain tanpa access point. Komunikasi terjadi secara peer-to-peer. Ciri-cirinya yaitu tidak membutuhkan access point, koneksi langsung antar perangkat, dan digunakan untuk sementara atau sederhana, tidak selalu terhubung ke internet. Sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari WLAN. Yang pertama, kelebihan WLAN yaitu mobilitas tinggi. Pengguna bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Yang kedua, instalasi mudah, tidak perlu kabel sehingga pemasangannya lebih cepat. Yang ketiga yaitu fleksibel, yaitu bisa digunakan di berbagai tempat dan kondisi. Yang keempat yaitu mendukung banyak perangkat. Banyak perangkat bisa terhubung dalam satu jaringan. Dan kita masuk ke dalam kekurangan WLAN, yaitu yang pertama rentan gangguan sinyal. Sinyal bisa terganggu oleh dinding atau perangkat elektronik lainnya dan cuaca. Dan yang kedua, ada keamanan lebih lemah dibanding kabel, karena sinyal menyebar melalui udara lebih mudah disadap jika tidak diamankan. Yang ketiga yaitu kecepatan tidak stabil, yaitu dipengaruhi oleh jarak dari access point, jumlah pengguna, dan kualitas sinyal. Nah, yang terakhir ada penerapan WLAN, yaitu WLAN banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah, Wi-Fi yaitu digunakan untuk internet sehari-hari. Yaitu yang kedua ada sekolah dan kampus yaitu untuk mendukung pembelajaran digital. Dan yang ketiga yaitu ada perkantoran yaitu untuk komunikasi dan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu tempat umum yaitu bisa digunakan di kafe, di bandara. Jadi menyediakan Wi-Fi publik bagi pengunjung. Jadi setelah pembahasan tadi, kesimpulannya yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network merupakan jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam area lokal tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memanfaatkan gelombang radio untuk memungkinkan komunikasi data antar perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer. Jadi, WLAN memiliki karakteristik utama berupa jangkauan terbatas, penggunaan gelombang radio, fleksibilitas tinggi, serta kecepatan yang cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam penggunaannya, WLAN didukung oleh beberapa komponen penting seperti access point, router, wireless, adapter, antena, dan klien yang saling bekerja sama dalam membentuk jaringan.
Cara kerja WLAN ini melibatkan proses pemancaran sinyal oleh akses point, penerimaan sinyal oleh perangkat, serta pengiriman data melalui frekuensi tertentu hingga akhirnya terhubung ke jaringan atau internet. Selain itu, WLAN memiliki dua mode utama, yaitu infrastruktur mode dan ad hoc mode, yaitu digunakan sesuai kebutuhan jaringan. Secara keseluruhan, WLAN memberikan banyak kelebihan seperti kemudahan instalasi dan fleksibilitas dan juga mobilitas tinggi, namun juga memiliki kekurangan seperti rentan terhadap gangguan sinyal dan keamanan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, WLAN menjadi solusi jaringan yang efektif dan efisien untuk kebutuhan komunikasi modern dalam area lokal seperti rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum. Marilah kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang keamanan WLAN. Mari disaksikan. Marilah kita masuk yang pertama, yaitu pengertian keamanan WLAN, yaitu upaya melindungi jaringan WiFi dari akses tidak sah bertujuan menjaga data, privasi, dan kestabilan jaringan. Keamanan WLAN ini adalah usaha untuk melindungi jaringan WiFi agar tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi, hal ini penting karena jaringan nirkabel bersifat terbuka atau tanpa kabel, sehingga lebih mudah disusupi jika tidak diamankan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, menjaga data agar informasi yang dikirim seperti password atau data pribadi tidak dicuri. Yang kedua yaitu ada menjaga privasi, yaitu supaya aktivitas pengguna di internet tidak bisa dipantau atau disadap oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu menjaga kestabilan jaringan, yaitu agar koneksi tetap lancar dan tidak terganggu oleh pengguna ilegal yang bisa membuat jaringan menjadi lebih lambat. Singkatnya, keamanan WLAN ini diperlukan agar jaringan WiFi tetap aman, cepat, dan hanya digunakan oleh orang yang berhak tanpa pengetahuan orang yang ketiga. Baiklah, yang kedua kita masuk ke dalam ancaman pada WLAN, yaitu ini adalah berbagai risiko yang bisa terjadi jika jaringan tidak diamankan dengan baik. Jadi, akses ilegal atau orang yang tidak berhak bisa menggunakan WiFi tanpa izin. Dampaknya, kuota habis, jaringan lambat, bahkan bisa digunakan untuk tindakan yang ilegal. Penyadapan data atau sniffing atau hacker bisa menangkap data yang lewat dari jaringan, terutama jika tidak dienkripsi. Contohnya mencuri password atau data login. Mereka bisa mengubah atau mencuri data tanpa disadari, dan malware jaringan yang tidak aman bisa menjadi jalan masuk virus atau software berbahaya ke perangkat pengguna. Yang kedua, kita masuk kepada ancaman pada WLAN, yaitu ini adalah berbagai risiko yang bisa terjadi jika jaringan tidak diamankan dengan baik. Yang pertama, itu ada akses ilegal, yaitu orang yang tidak berhak bisa menggunakan WiFi tanpa izin. Dampaknya kuota habis, jaringan lambat, bahkan bisa digunakan untuk tindakan yang ilegal. Yang kedua, ada penyadapan data atau sniffing, yaitu hacker bisa menangkap data yang lewat di jaringan, terutama jika tidak dienkripsi, contohnya mencuri password atau data login. Yang ketiga ada man in the middle, yaitu atau MITM, yaitu penyerangan berada di antara pengguna dan jaringan. Mereka bisa mengubah atau mencuri data tanpa disadari. Yang keempat ada malware, yaitu jaringan yang tidak aman bisa menjadi jalan masuk virus atau software berbahaya ke perangkat pengguna. Yang kelima ada DOS, yaitu Denial of Service, yaitu serangan yang membuat jaringan menjadi tidak bisa digunakan dengan membanjiri trafik. Yang ketiga yaitu jenis keamanan WLAN. Ini adalah standar keamanan yang digunakan pada WiFi. Yaitu yang pertama ada WEP atau Wired Equivalent Privacy, yaitu keamanan lama dan sudah tidak aman, mudah dibobol oleh hacker, tidak disarankan digunakan. Yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protected Access, yaitu lebih baik dari WEP, menggunakan enkripsi yang lebih kuat tapi masih memiliki celah keamanan. Yang ketiga ada WPA 2, yaitu paling umum digunakan saat ini, menggunakan enkripsi AES yang kuat, cocok untuk rumah dan kampus. Yang terakhir itu ada WPA 3, yaitu standar terbaru dan paling aman, lebih kuat terhadap serangan brute force, direkomendasikan untuk keamanan maksimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yaitu autentikasi
dan enskripsi, yaitu autentikasi, yaitu proses untuk memverifikasi apakah pengguna boleh masuk ke jaringan, contoh login dengan username dan password. Yang kedua, enskripsi, yaitu proses mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh orang lain, walaupun data disadap tetap tidak bisa dipahami. Yang ketiga, contoh password dan AES, yaitu password sebagai kunci masuk dan AES sebagai algoritma enskripsi yang sangat kuat dan aman. Yang kelima, kita masuk ke dalam metode pengamanan WLAN, yaitu gunakan password yang kuat, yaitu gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Contohnya seperti nama saya Nadia, Nadia 2026, bukan 1 sampai 8, itu mudah digunakan. Yang kedua ada WPA 2 dan WPA 3. Itu gunakan standar keamanan terbaru agar lebih susah diretas. Yang ketiga ada sembunyikan SSID, yaitu nama WiFi. Jika disembunyikan, jaringan tidak terlihat oleh semua orang. Yang keempat ada MAC filtering atau match filtering, yaitu hanya perangkat tertentu yang diizinkan masuk berdasarkan alamat MAC. Yang kelima ada update firmware, yaitu router harus selalu diperbarui agar terhindar dari celah keamanan terbaru. Selanjutnya kita masuk ke dalam best practice keamanan, yaitu gunakan password yang kuat, yaitu agar tidak mudah ditebak oleh orang lain. Yang kedua, ganti password secara berkala, yaitu untuk menghindari kebocoran jangka panjang. Yang ketiga, batasi pengguna, yaitu jangan semua orang diberi akses, hanya yang benar-benar perlu saja. Yang keempat, matikan saat tidak digunakan, yaitu mengurangi risiko serangan saat jaringan tidak dipakai. Lanjut masuk ke dalam dampak jika tidak aman, yaitu kebocoran data. Informasi penting bisa dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, penyalahgunaan jaringan. Jaringan bisa dipakai untuk hal ilegal seperti hacking atau download ilegal. Yang ketiga, internet lambat, yaitu banyak pengguna ilegal membuat koneksi menjadi tidak stabil. Yang keempat, risiko hacking, yaitu perangkat yang terhubung bisa ikut diserang. Dan selanjutnya yaitu penerapan keamanan WLAN, yaitu rumah itu bisa menggunakan password WiFi untuk membatasi pengguna. Kalau di kampus itu menggunakan login akun mahasiswa atau dosen untuk akses jaringan. Yang ketiga itu perusahaan menggunakan keamanan berlapis seperti firewall, autentikasi ganda, dan monitoring jaringan. Setelah menjelaskan pembahasan tentang keamanan WLAN ini, jadi kesimpulannya adalah keamanan WLAN merupakan hal yang sangat penting dalam penggunaan jaringan WiFi karena berfungsi melindungi jaringan dari berbagai ancaman seperti akses ilegal, pencurian data, dan serangan cyber. Dengan menerapkan sistem keamanan yang tepat seperti penggunaan password yang kuat, enskripsi, serta standar keamanan seperti WPA 2 atau WPA 3, jaringan dapat digunakan dengan lebih aman dan stabil. Oleh karena itu, setiap pengguna maupun pengelola jaringan harus memahami dan menerapkan langkah-langkah pengamanan agar data, privasi, dan kinerja jaringan tetap terjaga dengan lebih baik. Sekian pembahasan materi kita pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan jika ada yang baik, itu hanya datangnya dari Allah. Dan semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.